1. Peluang. Apa itu peluang? Peluang dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Frekuensi suatu kejadian merupakan suatu harapan kejadian N dalam kurung A didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan N dengan peluang-peluang kejadian N dalam kurung A. Rumusnya yaitu F dalam kurung A sama dengan N kali P dalam kurung A. Keterangannya yaitu F dalam kurung A sama dengan banyak harapan kejadian A, N sama dengan banyaknya percobaan, P dalam kurung A sama dengan peluang suatu kejadian A. Apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam N dalam kurung A dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S. Keterangan yaitu P dalam kurung K sama dengan peluang kejadian, N dalam kurung K sama dengan banyak anggota kelompok, N dalam kurung S sama dengan banyak anggota ruang sampel. Ruang sampel dan kejadian. Perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan sisi gambar. Sisi angka diibaratkan sebagai A dan sisi gambar diibaratkan sebagai G. Maka ruang sampel S sama dengan dalam kurung A, G. Banyaknya anggota S sama dengan N dalam kurung S sama dengan 2 titik sampel A dan G. Kejadian yaitu satu kejadian muncul sisi angka, kedua kejadian muncul sisi gambar. Perhatikan pelemparan sebuah dadu. Kemungkinan muncul yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Maka ruang sampel S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka N dalam kurung S sama dengan 6. Kejadian yaitu 1 kejadian muncul sisi angka 1, 2 kejadian muncul sisi angka 2, 3 kejadian muncul sisi angka 3, dan seterusnya sampai kejadian sisi angka 6. Maka dapat kita ketahui bahwa ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, sedangkan kejadian adalah himpunan dari ruang sampel. Contoh yang pertama, peluang munculnya luka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah, dari soal tersebut dapat diketahui N5 dan NS sama dengan 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi peluang 5 sama dengan N5 per NS sama dengan 1 per 6. Contoh kedua, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, dari soal tersebut kita bisa ketahui ada 2 kejadian. Kejadian munculnya kelereng merah ada 4, maka N merah sama dengan 4. Dan kejadian yang mungkin muncul ada 7, 4 merah plus 3 biru, maka NS sama dengan 7. Jadi peluang kelereng merah yang terambil adalah peluang merah sama dengan N merah per NS sama dengan 4 per 7. Penjumlahan peluang. 1. Kejadian saling lepas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Rumusnya, peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B. 2. Kejadian tidak saling lepas, berarti ada elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya, peluang A and B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A and B. 3. Kejadian saling bebas. 2 buah kejadian disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B
terjadi bersamaan dapat ditulis menjadi peluang A N B sama dengan peluang A dikali peluang B. 4. Kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi apabila kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B ataupun sebaliknya. Rumusnya, peluang A N B sama dengan peluang A dikali peluang B atau A. Atau bisa peluang A N B sama dengan peluang B dikali peluang A atau B. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Dalam ilmu matematika, permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Permutasi dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda, ambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari unsur n unsur tersebut adalah menggunakan rumus Pn, n sama dengan n faktorial atau nPn sama dengan n faktorial. Lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, kita cari n-nya dulu. Dari 5 bendera yang ada berarti n-nya sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. 2. Permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan Rn, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah menggunakan rumus Pn, R sama dengan NPR sama dengan PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, kita cari N-nya dulu. N-nya 8, R-nya 3. Kita bisa menggunakan rumus PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P83 sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336 cara. 3. Permutasi dari N unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Bisa menggunakan rumus P N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, seterusnya sampai K yang ditentukan faktorial. Kt yang dimaksud adalah banyaknya elemen kelompok yang sama. Dengan contoh, banyak cara untuk menyusun dari kata BASSA, BASSI adalah, kita cari banyaknya huruf dari kata basa-basi dulu. Bisa diketahui N-nya sama dengan 10. K1 sama dengan huruf K1 sama dengan huruf B sama dengan 2. K2 sama dengan huruf A sama dengan 3. K3 sama dengan huruf S sama dengan 4. K4 sama dengan huruf I sama dengan 1. Kita bisa menggunakan rumus yang seperti yang di atas. P 10, 2, 3, 4, 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial
sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 1260 cara. Nah, yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Bisa dirumuskan dengan NP siklis sama dengan N-1 faktorial. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah kita cari N-nya dulu. N-nya 5, maka 5P siklis sama dengan 5-1 faktorial. Lah 5-1 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Jadi, banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah 24 cara. Dan yang terakhir, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Bisa dirumuskan dengan PN sama dengan NK. Contohnya, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah bisa dijawab dengan banyak susunan 3 bilangan berarti bilangan ratusan. K sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun, N sama dengan 6. Dan banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa menggunakan rumus di atas. P6 sama dengan 6. P6 sama dengan 6 kubik sama dengan 216 susunan. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyak pilihan yang berbeda tanpa memperhatikan urutan ketika memilih R objek dan N objek. Notasi kombinasi. N, C, R sama dengan C, N, R sama dengan C, buka kurung, N, R, tutup kurung. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan banyaknya kombinasi R, objek yang diambil dari N objek pada waktu yang sama yaitu N CR sama dengan N faktorial per buka kurung N kurangi R faktorial R faktorial. Keterangan C, N, R adalah permutasi R objek dari N objek yang ada. N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Sebagai ilustrasi, kombinasi 2 elemen dari 3 huruf A, B, C adalah AB, AC, BC. Sedangkan BA, CA, CB tidak termasuk hitungan karena pada bilangan AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB, banyak kombinasi adalah 3C2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 3. Atau soal kombinasi. 1. Banyak cara memilih pemain inti untuk sebuah tim basket dari 9 orang adalah. Jawab. Sebuah tim inti basket terdiri dari 5 orang. R sama dengan 5. Banyak orang yang dapat dipilih. N sama dengan 9. Banyak cara memilih 5 pemain inti tim basket dari 9 orang adalah 9 C5 sama dengan 9 faktorial per 9 kurangi 5 faktorial 9 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 126 cara. 2. Dari 4 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto akan dipilih 4 orang pengurus paduan suara. Berapa banyak pilihan berbeda yang diperoleh jika dipilih 2 orang penyanyi sopran dan 2 orang penyanyi alto? Jawab. Banyak cara memilih 2 orang penyanyi sopran dari 4 penyanyi sopran dan 2 penyanyi alto dari 5 penyanyi alto adalah 4C2 kali 5C2 sama dengan 4 faktorial per buka kurung 4 kurangi 2 tutup kurung faktorial 2 faktorial kali 5 faktorial per buka kurung
5 kurangi 2 tutup kurung faktorial, 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60 cara.